Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk anak-anak TKJ SMK Negeri 1 Bangli dan anak-anak TKJ di seluruh Indonesia yang menyimak video panduan praktikum materi pelajaran atau mapel teknologi jaringan berbasis luas. Pada video yang pertama ini, Bapak akan membahas KD 4.2, yaitu mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Pada pembahasan mengkonfigurasi jaringan nirkabel, kita akan membahas atau melakukan praktikum 6 sub materi. Yang pertama, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu mikrotik ke anak-anak semua. Yang kedua, Bapak akan tampilkan bagaimana mengkonfigurasi access point. Yang ketiga, mengkonfigurasi perangkat NOx. Yang keempat, konfigurasi wireless dengan read mode. Sudah itu yang kelima, konfigurasi wireless dengan repeater mode, dan yang keenam adalah wireless mesh. Kita akan mulai pada materi praktikum yang pertama, yaitu setting dasar mikrotik. Nah, sebelum Bapak akan membahas bagaimana cara melakukan setting atau konfigurasi mikrotik, pertama Bapak akan perkenalkan terlebih dahulu tentang mikrotik. Nah, untuk materi ini Bapak ambil dari Indorouter, yaitu salah satu lembaga sertifikasi mikrotik resmi yang ada di Indonesia. Mikrotik mulai digunakan atau dirilis itu tahun 95. Itu didirikan di Riga Latvia, dan sampai sekarang itu sudah banyak digunakan di sekolah, di kantor, baik itu skala besar dan skala kecil. Mikrotik ini adalah software router untuk PC x86, yaitu AMD dan yang lain-lainnya, menjadikan PC biasa bisa memiliki fungsi router yang lengkap, diinstal sebagai sistem operasi, tidak membutuhkan sistem operasi lainnya. Jadi ini bisa diinstal langsung, kayak kita install misalnya Linux, Windows, dan yang lain-lainnya pada PC. Setelah itu yang kedua ada mikrotik router board, atau kita lebih kenal dengan RB, yaitu berupa hardware untuk jaringan, terutama wireless. Setelah itu ada contohnya wireless board RB400, RB600, RB750, RB1000. Yaitu ada wireless interface, ada R52, ada R52H, R5H, R52N, dan R2N. Itu semua menggunakan router OS sebagai software. Beberapa fitur mikrotik. Yang pertama, mikrotik memiliki fitur yang melebihi sebuah router. Jadi secara umum mikrotik itu tidak hanya dia berfungsi sebagai router, tapi dia memiliki beberapa kelebihan. Contoh, mikrotik bisa kita lakukan manajemen user, baik itu DPoE, baik itu hotspot, DHCP, dan lainnya. Yang kedua, dengan router mikrotik kita bisa melakukan routing, baik itu yang routing statik, BGP, SIP, OSPF, dan MMI. Sudah itu kita juga bisa melakukan setting firewall dan NAT. Sudah itu fitur yang lainnya seperti QoS atau bandwidth limiter, ada tunneling, ada PTP, ada L2TP, ada PoE, IOIP, STTP, OpenVPN, yang lainnya. Selanjutnya real time tool, yaitu mendukung banyak driver perangkat,
baik itu yang berupa PCI, PCI atau USB. Nah, apa itu router board? Ya, ini biasanya router board, ya, hardware semua ini dikreasi oleh router, dan untuk yang Qualcomm sampai dengan kelas akses kontraktor. Ini contohnya, ya, contoh daripada router board, yaitu beberapa jenis router board wireless, USB 800, USB 4 dan X series dan yang lain-lainnya. Kita bisa lihat pada tampilan layar. Ini contoh router board wireless, ya, bisa dilihat pada layar. Nah, ini untuk router indoor. Kalau yang tadi adalah untuk yang outdoor. Yang indoor itu ada RB 2011, RB 962, RB 951 series dan yang lain-lainnya. Seperti yang tertera pada layar berikut. Ini contoh-contoh router indoor, ya, router board indoor router seperti yang kita akan pakai praktek sekarang. Yang ini, ya, contoh yang kita akan pakai praktek. Ada yang RB 1100A X2 dan generasinya. Sudah itu ini ada embedded solutionnya. Sudah itu ada router board embedded, ada switch manageable-nya. Ini ada RB 260GS, RB 260GSP dan ada juga yang QRS dan yang lain-lainnya yang sudah terbaru sekarang. Nah, selain itu ada switch manageable juga, ada cloud router switch, kita sebut dengan QRS. Nah, untuk MikroTik juga ada wireless interface, ya, ada R52H kayak gitu yang sudah port A, B dan G dan generasi yang terbarunya. Ini contoh wireless interface. Oke. Nah, untuk memilih produk yang ini tips dan trik untuk nanti anak-anak atau sudah bekerja untuk memilih produk MikroTik. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah fungsi perangkat, yaitu router, server dan yang lain-lainnya. Jumlah traffic, real throughput yang akan ditangani pada jaringan itu, sudah itu fitur yang dibutuhkan, apakah perlu proxy server untuk hotspot dan radius, interface yang dibutuhkan, baik itu menggunakan PC atau router board. Oke, kita lanjut. Ini nah, MikroTik juga ada packingnya. Kita bisa download di wiki.mikrotik.com, wiki manual system packing. Nah, ini contoh, ya, contoh kita bisa upgrade, ya, level lisensinya kita bisa upgrade. Nah, kita bahas tentang router board, tipe daripada router board. Misalnya ada yang menyertakan RB751. Angka 7 yang pertama yaitu adalah seri kelas routernya. Ini kode. Sudah itu angka 5 itu jumlah port Ethernetnya. Sudah itu angka 1 jumlah slot mini PCI-nya. Gitu. Dan dilengkapi, U itu adalah lengkapi port USB. A itu advance biasanya di atas lisensi level 4. R itu artinya dilengkapi wireless card, yaitu G itu lengkapi port Ethernet GB. 2ND itu artinya dual channel, 2N itu artinya dual channel. Nah, ini tipe-tipe router board yang dikeluarkan oleh MikroTik. Ini contoh, ya. Contoh RB912 UAG 2H PND. Nah, ini sebagai router board
900 seriesnya, yaitu ini jumlah Ethernetnya, yang kedua itu jumlah ini PCI-nya, yaitu ini fitur board built-in wireless-nya. Sudah itu untuk wireless code-nya ada band, power, protokol, nomor chain. Band itu ada 5 GHz, kalau 2 itu adalah 2 GHz, 2 adalah 5 dan 2 GHz. Protokolnya standar 802.11 ABG, itu ada N, support N, kalau AC itu support 802.11. Jumlah chain-nya kosong, itu artinya single chain, yaitu kalau D itu dual chain, kalau T itu triple chain. Untuk powernya juga seperti itu, seperti yang tertera pada layar. Oke, itu pengenalan daripada Mikrotik, dan kali ini untuk sesi yang kedua Bapak akan jelaskan tentang cara melakukan konfigurasi Mikrotik. Nah, lebih lanjut ini topologinya akan Bapak bahas di materi video panduan praktikum yang kedua.